Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk, para pendeta dan majelis, menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat Hari Pentakosta bagi kita semua. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita bersatu teduh. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang gembira, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Agar hati kami
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal Roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Demikian hukum Tuhan, mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu. Karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka. Sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dalam hatiku
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Pentakosta pertama ini dari 1 Samuel 10 ayat 6 sampai 13. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya. Amin. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ajar kami bertekun
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat Hari Pentakosta bagi kita sekalian. Hari ini adalah Hari Pentakosta pertama, karena itu mari kita sama-sama mengikuti firman Tuhan yang tertulis dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Saya akan membacakannya kepada kita. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Hari Pentakosta adalah hari besar bagi gereja kita. Itu sebabnya kita merayakannya selama 2 hari berturut-turut. Hari ini dan besok. Hari Pentakosta yaitu hari peringatan turunnya Roh Kudus yang juga diyakini sebagai hari lahirnya gereja. Adalah hari ke-50 sesudah Yesus bangkit dari kematian, atau 10 hari sesudah Yesus naik ke sorga. Oleh karena itu, Hari Pentakosta tidak dapat dipisahkan dari seluruh rangkaian kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus. Dari peristiwa kematian dan kebangkitannya yang menganugerahkan kehidupan bagi kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah ketika menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Saudara terkasih, nats khotbah pada perayaan Hari Pentakosta hari ini adalah dari Injil Yohanes. Injil Yohanes menyaksikan bahwa murid-murid menerima Roh Kudus ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang berkumpul di suatu tempat yang terkunci, karena murid-murid takut terhadap orang-orang Yahudi yang tidak mengakui kebenaran akan kebangkitan Yesus, yang menganggapnya sebagai rekayasa murid-murid, bahkan menuduh murid-muridlah yang mengambil mayat Yesus. Artinya, murid-murid menerima Roh Kudus adalah dalam rangkaian peristiwa sesudah kebangkitan Yesus dan sebelum kenaikannya ke sorga. Jemaat Tuhan, dalam situasi murid-murid yang diliputi kecemasan, ketakutan, kebingungan, tertekan, bahkan terpuruk, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Selain untuk meyakinkan murid-murid akan kebenaran kebangkitannya, Yesus datang untuk mendamaikan dan menenangkan hati murid-murid. Untuk itu, Yesus mengucapkan sapaan yang akrab
salam yang penuh anugerah kepada murid-murid dengan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu, Shalom. Yesus kemudian menunjukkan tangannya dan lambungnya, sehingga sukacita pun meliputi murid-murid karena mereka mengetahui bahwa yang ada di tengah-tengah mereka adalah benar-benar Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kehadiran Yesus adalah untuk membawa damai sejahtera, pengharapan, sukacita, dan kehidupan. Demikian halnya dengan kehadiran Roh Kudus, juga untuk membawa damai sejahtera, pengharapan, sukacita, dan kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu ditegaskan pada peristiwa yang diceritakan oleh nats khotbah ini, di mana ketika Yesus kembali mengatakan damai sejahtera bagi kamu kepada murid-murid, Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Peristiwa Yesus mengembusi atau menganugerahkan Roh Kudus kepada murid-murid menunjukkan kesatuan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Apa yang diperbuat oleh Yesus Kristus, demikian jugalah yang diperbuat oleh Roh Kudus. Roh Kudus datang untuk meneruskan rencana Allah Bapa menuju penggenapannya pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Penganugerahan Roh Kudus oleh Yesus juga bertujuan untuk meyakinkan murid-murid bahwa Yesus akan tetap bersama-sama dengan mereka melalui kehadiran Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan murid-murid untuk melakukan tugas dan pekerjaan yang diberikan Yesus kepada mereka. Karena sama seperti Bapa mengutus Yesus, demikian juga Yesus mengutus murid-murid dan seluruh orang percaya. Saudara terkasih, penganugerahan Roh Kudus tidak terlepas dari tugas misi. Hal itu juga yang ditekankan oleh Injil Yohanes melalui nats khotbah ini, di mana ketika Yesus mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus mengembusi murid-murid dan berkata, terimalah Roh Kudus. Hubungan antara tugas misi dan pemberian Roh Kudus juga dapat kita lihat pada peristiwa pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 2, di mana sesudah Roh Kudus turun atas murid-murid dalam rupa lidah-lidah seperti nyala api, murid-murid penuh kuasa untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Juga ketika Petrus tampil berkhotbah dengan berani dan penuh kuasa, sehingga banyak orang yang mau bertobat, percaya, dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Demikian halnya seluruh orang-orang percaya yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menerima tugas misi untuk memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, membawa damai sejahtera, sukacita, pengharapan melalui seluruh hidupnya dimanapun berada. Sama seperti murid-murid yang dimampukan untuk melakukan tugas pengutusan Yesus Kristus dengan menerima Roh Kudus, demikian halnya setiap orang percaya akan dimampukan oleh Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, akan senantiasa menyertai dan menolong kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selanjutnya nats khotbah ini hendak menyampaikan bahwa orang-orang yang menerima Roh Kudus adalah orang-orang yang mau mengampuni dosa sesamanya, sebagaimana Yesus Kristus
yang telah mengampuni dosa-dosa kita di dalam kematiannya di kayu salib. Oleh pengampunan itu, kita menerima anugerah keselamatan dan kehidupan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Karenanya, kita dilayakkan menerima Roh Kudus supaya anugerah kematian dan kebangkitan Yesus tetap memenuhi hidup kita dan menuntun perjalanan hidup kita sampai kedatangan Yesus kembali untuk membawa penghakiman. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk tetap setia dan taat melakukan perintahnya dan menghidupi pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus, supaya semakin banyak orang-orang yang mau bertobat dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu pada saat ini, ya Bapa, di mana kami memperingati turunnya Roh Kudus-Mu yang telah bersama-sama dengan kami, dan melalui Roh Kudus-Mu itulah yang memampukan kami agar kami dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik dan melakukan yang seturut kehendak-Mu. Mampukan kami agar kami tidak hanya sebagai pendengar firman saja, tetapi kami mampu menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Berkati kami pada hari ini di dalam berbagai aktivitas kami, juga Kau yang senantiasa memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang bersukacita di dalam 1 minggu ini karena pertambahan usia yang Tuhan berikan. Biarlah mereka senantiasa mengucap syukur karena semua itu adalah karena kasih kemurahan-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, Tuhan yang memulihkan. Tuhan memberkati proses pengobatan mereka, dan Tuhan memberikan semangat dan iman yang teguh sehingga mereka yakin dan percaya bahwa tiada yang mustahil bagimu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan, Tuhan yang selalu menopang kehidupan mereka. Kami juga Tuhan mendoakan setiap pelayanan demi pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah menjadi berkat dan kekuatan dan semangat yang baru serta sukacita dan damai sejahtera bagi yang menerima dan mendengarkannya. Terima kasih Bapa di surga, kami tidak luput dari setiap dosa, kesalahan, kekurangan kami. Kuduskan kami, sehingga kami semakin Engkau layakkan menerima berkat kasih-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami
untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Kau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami, agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat Hari Pentakosta, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.